Prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih prosedur itu. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosedur diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan masalah, serta cara kerja yang baku. Dalam konteks pengelolaan kelas, prosedur dipahami sebagai serangkaian langkah yang dilakukan pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, kondusif, dan terarah. Prosedur ini mencakup dimensi pencegahan atau preventif serta dimensi penyembuhan atau kuratif. Prosedur pengelolaan kelas terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, prosedur dimensi pencegahan atau preventif, dan yang kedua, prosedur dimensi penyembuhan atau kuratif. Oke, saya akan menjelaskan prosedur dimensi pencegahan atau preventif. Prosedur pencegahan dilakukan untuk menghindari munculnya perilaku menyimpang yang dapat mengganggu proses belajar. Tahapan-tahapan prosedur dimensi pencegahan atau preventif. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Maksudnya, guru harus menyadari sebagai perannya, tanggung jawab, serta pentingnya bersikap demokratis, berwibawa, dan stabil. Hal ini akan membentuk sikap positif siswa terhadap guru. Yang kedua, peningkatan kesadaran pada siswa. Maksudnya, meningkatkan kesadaran siswa diberi pemahaman mengenai hak dan kewajibannya, diberikan motivasi, serta dibiasakan menghargai guru maupun teman kelas. Selanjutnya, sikap jujur dan tulus. Guru bersikap apa adanya, tidak boleh berpura-pura atau pilih kasih. Kepribadian guru menjadi teladan yang akan memengaruhi perilaku siswa. Yang keempat, mengenali tingkah laku peserta didik. Guru harus memahami variasi perilaku siswa, baik individu maupun kelompok, agar dapat menentukan pendekatan pengelolaan kelas yang sesuai. Yang kelima, mengenali dan menemukan alternatif pengelolaan kelas. Guru belajar dari pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, untuk menemukan cara yang tepat dalam menghadapi beragam karakter siswa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kontrak sosial. Nah, tata tertib kelas harus disepakati bersama-sama antara guru dan juga siswa, sehingga aturan dapat dipatuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Prosedur kuratif dalam pengelolaan kelas. Prosedur kuratif adalah langkah-langkah yang dilakukan guru untuk menangani perilaku menyimpang siswa dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sehingga siswa dapat kembali aktif dalam pembelajaran. Jadi, kuratif bukan hanya menghukum, tetapi lebih pada pemulihan perilaku agar siswa berpartisipasi kembali secara positif. Ada beberapa langkah-langkah dalam prosedur kuratif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Guru harus bisa mengenali bentuk perilaku menyimpang yang muncul pada siswa. Misalnya, siswa sering berbicara saat guru menjelaskan, malas mengerjakan tugas, atau mengganggu teman. Contoh, siswa kelas 4 yang selalu bermain pensil saat guru sedang menerangkan pelajaran matematika. Yang kedua, guru dapat menganalisis masalah dengan mencari tahu penyebabnya. Apakah karena siswa bosan, tidak paham materi, atau ada masalah pribadi di luar kelas. Contoh, setelah ditanya, ternyata siswa kesulitan memahami operasi hitung, sehingga memilih untuk mengalihkan diri dengan bermain. Setelah guru menganalisis masalah, guru dapat menilai alternatif pemecahan, di mana guru merancang beberapa cara penanganan, memberi bimbingan khusus, menyesuaikan metode pembelajaran atau bekerja sama dengan orang tua. Contohnya, guru bisa memberikan latihan tambahan dengan cara permainan supaya anak tidak merasa tertekan. Setelah itu, guru dapat melakukan monitoring atau pemantauan. Setelah solusi diterapkan, guru perlu memantau apakah siswa mulai menunjukkan perubahan. Contoh, dalam seminggu, guru memperhatikan apakah siswa sudah lebih fokus saat pelajaran berlangsung. Yang terakhir, guru mendapatkan umpan balik.
di mana guru mengevaluasi keberhasilan tindakan kuratif melalui refleksi siswa, pengamatan, bahkan masukan dari teman sekelas. Jika belum efektif, guru perlu mencari alternatif lain. Contoh, siswa bisa diajak mengisi jurnal harian sederhana tentang bagaimana perasaannya saat belajar. Penting dari guru untuk memahami bahwa kuratif tidak sama dengan hukuman keras. Kuratif lebih menekankan pada pendekatan humanis agar siswa belajar dari kesalahannya. Mahasiswa PGSD perlu berlatih mengidentifikasi masalah siswa secara tepat, bukan dari gejala, tetapi juga dari akar penyebab. Penerapan prosedur pengelolaan kelas. Peran dan tugas seorang guru dalam mengimplementasikan prosedur pengelolaan kelas menurut Jamarah yang mencakup perencanaan. Dipahami sebagai apa yang ditetapkan, yakni menentukan apa, kapan, dan bagaimana cara melakukan, serta menentukan pelaksanaan kerja untuk hasil yang maksimal. Mengembangkan alternatif tindakan, mengkomunikasikan keputusan dan rencana, serta menganalisa informasi. Pengorganisasian, memfasilitasi tenaga kerja dan perlengkapan yang dibutuhkan supaya efisiensi dalam menjalankan sejumlah rencana melalui proses penetapan kerja yang dibutuhkan. Membuat juga menentukan prosedur dan metode, serta memilih sumber lain yang dibutuhkan. Pengarahan, menyusun kerangka biaya dan waktu secara terperinci, memotivasi, membimbing, dan mengadakan survei. Pengawasan, menilai penerapan aktivitas, merumuskan ataupun menyusun tindakan koreksi, serta melakukan pelaporan penyimpangan. Rancangan pengelolaan kelas. Pernahkah teman-teman masuk kelas yang ribut terus, meski guru sudah menjelaskan panjang lebar? Inilah alasan kenapa rancangan pengelolaan kelas itu penting. Apa sih rancangan pengelolaan kelas itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rancangan adalah sesuatu yang direncanakan atau hasil dari proses merancang seperti konsep, gambaran, atau sketsa. Dalam konteks pendidikan, rancangan pengelolaan kelas merupakan rangkaian aktivitas yang disusun secara sistematis untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Tujuannya, agar proses pembelajaran dapat berlangsung optimal, tidak hanya terfokus pada materi, tetapi juga pada iklim kelas yang mendukung partisipasi aktif peserta didik. Seringkali mahasiswa hanya menganggap pengelolaan kelas sebatas menertibkan siswa. Padahal, secara konseptual, rancangan pengelolaan kelas mencakup perencanaan strategis untuk menciptakan interaksi belajar yang efektif. Berdasarkan literatur, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rancangan pengelolaan kelas. Yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat pengelolaan kelas. Mahasiswa PGSD perlu memahami bahwa pengelolaan kelas bukan sekadar mengendalikan siswa, tetapi juga menciptakan ruang belajar yang mendukung perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat peserta didik yang sedang dihadapi. Anak SD berada pada tahap perkembangan konkret operasional, sehingga rancangan pengelolaan kelas harus sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti menambahkan banyak aktivitas motorik, visual, dan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan peserta didik. Setiap siswa pasti punya latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Rancangan pengelolaan kelas yang baik mempertimbangkan diferensiasi pembelajaran agar semua siswa tidak ada yang terabaikan. Yang keempat, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas. Kita bisa menggunakan pendekatan preventif, suportif, atau korektif. Mahasiswa PGSD perlu membandingkan pendekatan ini dan memilih yang sesuai dengan kondisi kelas yang nyata. Dan yang terakhir, pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur manajemen kelas. Itu termasuk kemampuan menyusun tata tertib, penataan ruang kelas, strategi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Keterampilan ini akan menjadi bekal praktis saat terjun P3K atau mengajar di lapangan nanti. Mahasiswa PGSD tidak cukup hanya tahu teori. Penting juga melakukan simulasi rancangan pengelolaan kelas, misalnya membuat sketsa penataan ruang, menulis aturan kelas, hingga merancang strategi penanganan konflik. Keterampilan ini akan sangat menentukan efektivitas mereka sebagai calon guru, karena manajemen kelas yang buruk akan membuat pembelajaran tidak berjalan dengan baik meskipun RPP yang dibuat sudah bagus. Aspek
aspek-aspek penting dan perlu untuk diperhatikan dalam proses pengelolaan kelas. Di antaranya, yang pertama, berupaya memahami hakikat dari suatu konsep dan juga suatu tujuan dari upaya pengelolaan di wilayah kelas. Yang kedua, melakukan penentuan terkait suatu permasalahan baik dari sudut preventif atau secara kuratif. Yang ketiga, melakukan pertimbangan terhadap suatu hakikat anak yang mana dimilikinya suatu tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan secara tersendiri. Lalu memberikan suatu perhatian terhadap suatu kenyataan penyimpangan dari perilaku yang hadir. Yang keempat, melakukan penentuan terkait suatu permasalahan melalui sudut pandang individu maupun secara kelompok. Yang kelima, melakukan penentuan terkait suatu penyusunan rancangan dengan pengelolaan di wilayah kelas melalui segi preventif secara individual atau secara kelompok. Yang keenam, memberikan suatu penjabaran terkait suatu langkah-langkah aktivitas dari rancangan pengelolaan di wilayah kelas. Yang ketujuh, berupaya melaksanakan suatu rancangan yang telah dilakukan penyusunan, di mana terkait fungsi dan juga peranan dari tenaga pendidik sangat memberikan efek atau sebagai penentu. Yang kedelapan, menjalankan upaya pengawasan agar diketahuinya terkait seberapa jauh hasil dari upaya penyelesaian permasalahan terkait dijalankan dan dilakukan penataan atau telah terjadi suatu perkembangan yang sifatnya baru. Kesimpulannya, pengelolaan kelas yang efektif memerlukan prosedur dan rancangan yang sistematis. Prosedur mencakup dua dimensi. Yang pertama itu preventif, atau pencegahan masalah melalui kesadaran guru dan siswa, serta kontrak sosial. Yang kedua kuratif, atau penyembuhan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan memantau masalah. Sementara itu, rancangan pengelolaan kelas adalah perencanaan sistematis yang dipengaruhi oleh pemahaman terhadap tujuan, peserta didik, dan pendekatan manajemen kelas, dengan tujuan menciptakan kondisi belajar yang optimal.